يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat dan afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia. Kemudian salawat dan salam juga kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini pada tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Buku Nasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam ajaran Islam sendiri, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra
Dia telah menciptakan manusia dari sebuah darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, Iqra diambil dari kata yang berarti menghimpun segala sesuatu yang dapat menjadikan sesuatu itu dijangkaunya. Iqra dapat diartikan bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam semesta ini, bacalah tanda-tanda suatu zaman, bacalah sejarah, bacalah diri kita sendiri, dan bacalah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita membaca kembali perjalanan dakwah sejarah Nabi Muhammad SAW, kita jumpai sikap beliau tentang pentingnya baca tulis dalam kehidupan umat Islam. Peristiwa pembebasan tawanan pada perang Badar bisa kita jadikan sebagai acuannya. Beliau memerintahkan kepada tiap tawanan yang ingin dibebaskan untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 orang. Padahal di kala itu kaum muslim sangat membutuhkan materi untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka. Bisa saja tawanan-tawanan itu ditukar dengan sejumlah uang atau harta atau materi apapun untuk melakukan penukaran tawanan kaum muslimin yang ada di pihak musuh. Namun lihatlah bagaimana pemikiran cerdas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh menatap ke depan. Beliau memiliki pandangan bahwa tidak mungkin umat memperoleh kemajuan dan membangun peradaban gemilang jika dalam keadaan buta huruf serta tidak bisa membaca. Maka beliau kemudian memutuskan untuk menukar kebebasan sejumlah tawanan dengan cara mengajarkan membaca dan menulis. Dalam sejarah, dalam catatan sejarah disebutkan sahabat yang mampu membaca dan menulis dengan baik mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat dari sosok sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Karena kemampuannya yang mumpuni dalam membaca dan menulis, ia selalu bersama dan menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit diberi tugas oleh Nabi Muhammad SAW untuk menulis wahyu dan menulis surat-surat serta menerjemahkan bahasa Suryani dan bahasa Ibrani di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan sikap seperti ini, Nabi Muhammad SAW telah menanamkan rasa cinta dan minat membaca di dalam hati umat Islam. Setelah kemangkatan beliau, minat baca ini menjelma menjadi perpustakaan raksasa yang memanfaatkan dan memberikan manfaat kepada umat. Kita bisa lihat di dalam sejarah Islam, seluruh lapisan masyarakat dunia kala itu, di zaman Abbasiyah, di zaman kerajaan-kerajaan lainnya, terdapat perpustakaan besar, yaitu di kota Baghdad, Cordoba, Sevilla, Granada, Kairo, Damaskus, Tripoli, Madinah, Al-Quds, dan lain sebagainya. Inilah buah dari perintah Iqra, sejarah indah yang memukau di masa silam kejayaan Islam. Lalu bagaimana dengan keadaan minat baca hari ini, khususnya bagi kaum Islam, kaum muslimin di Indonesia? Dalam data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 278,69 juta jiwa. Namun sangat disayangkan, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah minat baca. Dilansir dari data UNESCO, hanya
0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Hal itu berarti dari 100 atau 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka dan aktif membaca. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program of International Student Assessment, yaitu PISA, pada tahun 2019 minat baca Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Dengan kata lain, Indonesia masuk dalam bagian 10 negara yang memiliki minat literasi terendah di antara negara-negara yang disurvei oleh PISA. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sekian manfaat dari aktivitas membaca yang perlu kita biasakan. Pertama, membaca berarti mengenali seluk-beluk pemikiran orang lain yang bermanfaat, kemudian menyelami pemahaman dan pengalaman-pengalaman mereka yang berguna, kemudian memilih ide serta gagasan yang baik yang bisa dan layak disampaikan kepada khalayak masyarakat umumnya. Imam Nawawi menyebutkan di dalam muqaddimah kitab Majmu' mengenai gurunya yaitu Syekh Ishaq Asy-Syirazi, bahwasanya beliau berkata, dulu aku mengulangi setiap pelajaran sebanyak 100 kali. Jika di dalamnya terdapat satu bait syair yang dijadikan dalil, maka aku akan hafalkan seluruh qasidah syair tersebut karena adanya bait tersebut di dalamnya. Para tokoh-tokoh ulama-ulama terdahulu mengulang-ulang bacaan tersebut agar apa? Agar bisa mendalami makna yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, membaca merupakan suatu usaha kita agar menjadikan lebih dewasa dan rasional dalam memahami suatu persoalan di dalam kehidupan kita. Tidak gegabah dan mudah memutuskan suatu perkara tanpa adanya dasar. Ketika kita membaca sesuatu, maka bacaan tersebut menjadikan suatu dasar kita dalam melakukan segala sesuatu. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bafaqqar, penyusun kitab Al-Mukhtasar, mengulang-ulang setiap pelajarannya 20 kali dan membaca perlahan untuk melekatkan pembelajaran itu di dalam pikirannya sebanyak 5 kali. Serta selama ini banyak ulama-ulama lainnya yang mendalami ilmu-ilmu dalam membaca, tujuannya agar berfokus kepada pemahaman kita terhadap kemaslahatan umat nantinya. Kemudian manfaat yang keempat, sebagai pengisi waktu di dalam hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Saat kita berada di berbagai macam kondisi, kita bisa memanfaatkannya dengan cara membaca daripada waktu berlalu begitu saja tanpa adanya faedah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Al-Quran adalah suatu pedoman hidup kita yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita lebih banyak membaca Al-Quran dibanding bacaan-bacaan lainnya, karena Al-Quran merupakan guidance atau apapun yang ada di dalam Al-Quran kita bisa ikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah meninggalkan kita sosok teladan yang menjadi panutan seluruh manusia telah tiada. Beliau mewasiatkan 2 perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni la tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan pada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran yang menjadi pedoman, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman pula di dalam kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kami khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita berbahagia
sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya dan serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun 'aliimun raufur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعطي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة